Hai, welcome back with Podcast Ma, podcastnya anak Pralima. Oke, teman-teman Podcast Ma, apa kabarnya nih hari ini? Semoga sedang sehat ya. So, today sesuai dengan tagline kita hari ini, saya Razia dan saya Silvana akan sama-sama membahas tentang pra-UKK dan UKK yang akan dilaksanakan di SMK Pratama Widya Mandala Bandung. Nah, teman-teman Podcast Ma kali ini yang akan membahas mengenai pra-UKK dan UKK di SMK Pratama Widya Mandala Bandung, kita juga sudah kedatangan 3 narasumber untuk membahas mengenai tagline kita hari ini. Nah, jadi ada siapa aja sih narasumber kita hari ini? Siapa tuh? Baik, jadi saya ingin memperkenalkan yang pertama yaitu ada narasumber kita yaitu Ibu Nyaman Yuli Susanti, SSMPUM selaku Waka Kurikulum SMK Pratama Widya Mandala Bandung. Yang kedua ada Bapak Iwayan Yudi Artanaya, SEMM selaku Kaprodi Perhotelan. Dan juga ada Ibu Milo Putu Eka Agustini, SPD selaku Kaprodi Kuliner yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Oke, baik, kita mulai sekarang ya. Oke, saya mau nanya kabarnya dulu nih untuk para guru-guru di sini. Semua kabarnya baik ya, sehat selalu ya. Baik, luar biasa. Kamu gimana kabarnya? Apa? Gimana kabarnya? Baik, Pak. Gimana? Ya, saya baik. Bisa ya? Harus tetap sehat ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Di sini pertanyaan pertama nih untuk Sensei dulu ya. Saya mau nanya nih Sensei, apa sih itu pra-UKK dan UKK dan siapa aja sih pesertanya Sensei? Oke, baik. Untuk pra-UKK dan UKK, jadi di sini Bu jelaskan kalau pra-UKK dan UKK itu merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh anak-anak kelas 12 ya, dimana sebagai persyaratan untuk mereka salah satu syarat sebagai nanti mereka dinyatakan lulus. Jadi pra-UKK itu diikuti oleh seluruh anak-anak kelas 12 seperti itu. Ya, jadi pra-UKK adalah bisa dibilang simulasi dari kegiatan UKK, yang dimana nanti kegiatan itu merupakan ujian praktek untuk anak-anak kelas 12. Nah, untuk pra-UKK itu masih nanti dilaksanakan oleh pihak intern sekolah, jadi oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang nanti akan menilai. Nah, selanjutnya untuk UKK sendiri itu nanti ada asesor dari pihak luar yang sebagai tim penilai untuk anak-anak kelas 12 melaksanakan uji kompetensi keahlian mereka seperti itu ya. Jadi UKK nanti itu sifatnya adalah diikuti oleh anak-anak kelas 12 secara individu ya, dari semua kompetensi yang ada pada masing-masing jurusan. Kalau di jurusan kuliner itu sendiri ada dua Bu Eka ya, di FB Product dan FB Service. Sementara kalau di jurusan perhotelan ada 6 berarti ya. Iya. 6 ya. Ada housekeeping, laundry, front office dan lain sebagainya. Ya, nanti lebih jelasnya masing-masing dari pihak Bapak Kaprodi dan Ibu Kaprodi yang menjelaskan. Ya, itu kurang lebih gambaran untuk yang namanya UKK dan pra-UKK. Oke. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan untuk kegiatan pra-UKK dan juga UKK itu dilakukan oleh kelas 12 kan? Iya. Jadi kenapa sih kegiatan pra-UKK dan UKK itu harus dilakukan sih oleh kelas 12 sebelum lulus? Kenapa wajib? Iya, kenapa wajib? Oke, jadi di sini Ibu jelaskan UKK itu salah satu proses atau syarat untuk anak-anak kelas 12 nanti dinyatakan lulus. Salah satunya itu UKK. Jadi sebenarnya ada 4-5 poin yang harus mereka ikuti. Ya, yang pertama itu UKK tadi. Yang berikutnya adalah ada yang namanya sumatif akhir tahun. Kalau dulu namanya ujian sekolah. Ya, nah berikutnya ada yang namanya nilai rapot sampai dengan semester 6. Ya, yang berikutnya ada ujian atau kegiatan training
prakirim. Ya, nah itu semua itu proses atau prosedur yang harus anak-anak kelas 12 lalui, harus mereka ikuti dan mereka harus dinyatakan lulus ke semua prosedur itu, baru nanti mereka bisa kita antarkan pada ke kegiatan kelulusan seperti itu. Ya, jadi itu salah satu syarat untuk mereka yang terutamanya anak-anak yang memilih di SMK, sekolah menengah kejuruan, berbeda dengan SMA. Ya, seperti itu. Karena nanti kalau SMK ini nanti kalian ketika lulus itu tidak hanya mendapatkan ijazah, ya itu poin plus kalian memilih SMK. Jadi nggak salah pilih kalau kalian ingin cepat perjalanan karir kalian itu lebih cepat tuh, karena ketika kalian nanti lulus itu dapat ijazah dan juga sertifikat kompetensinya yang dilaksanakan dari UKK itu. Kalau SMA karena tidak ada UKK dapatnya ijazah, itu seperti itu. Oke, berarti Ya. saya lanjut ya Sensei ya. Oke. Untuk soalnya itu kapan dan di mana sih Sensei kegiatan pra UKK dan UKK yang akan dilaksanakan? Oke. Untuk kegiatan pra UKK dan UKK itu kapan itu adalah kita laksanakan di bulan November 2024. Jadi dari awal bulan sampai dengan akhir bulan, kita jeda nanti kurang lebih dia 2 minggu. Jadi 2 minggu untuk kegiatan pra UKK kurang lebih ya. Kemudian 2 minggunya lagi untuk kegiatan UKK, dan itu akan kita laksanakan di sekolah. Jadi kita laksanakan di lab praktek SMK Prawira. Seperti itu. Saya lanjut ya Sensei. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk Ibu Eka ini, bagaimana kegiatan pra UKK dan UKK itu dilaksanakan di masing-masing jurusan atau program studi yang ada di SMK Prawira. Jadi kayak mulai dari persiapan pelaksanaannya itu seperti apa kira-kira Bu Eka? Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk khususnya yang di kuliner ya. Nah, jadi waktu di perhotelan mungkin Pak Yudi nanti yang lebih jelasnya. Kalau untuk di kuliner itu kompetensinya ada 2 yang nanti akan dilaksanakan oleh siswa yang memilih jurusan kuliner. Itu ada yang di FB Product dan FB Service. Jadi kalau untuk yang di FB Product nanti akan FB Product dan FB Service itu nanti akan dibagi menjadi 2 sesi dalam satu harinya, di mana nanti kegiatan itu di masing-masing sesinya itu terdiri dari kurang lebih 7 sampai 9 orang. Jadi mereka melaksanakannya secara individu, bukan seperti berkelompok lagi pada saat mungkin praktek seperti biasanya, seperti itu. Yang di servis juga seperti itu, nanti dari pelayanan juga sendiri ya, sendiri-sendiri. Jadi semuanya pada saat kegiatan pra UKK dan UKK itu siswa melaksanakannya secara individual, bukan lagi secara berkelompok. Karena nanti mereka akan mempunyai nilai sendiri, gitu, bukan nilai berkelompok lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk di perhotelan seperti apa? Terima kasih, Pak Sasiastu. Kebetulan ini yang jadi rahasia kan mau OKK ya. Iya. 11-12 sih Ya, ya. pas ini ya. Kebetulan jurusan perhotelan juga, Sivana juga nanti kita lupa ya. Jadi kebetulan untuk OKK di perhotelan sendiri, jadi perlu rahasia sama Sivana ketahui bahwa dari pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan itu sudah memberikan, khususnya dari kelompok dari SMK sudah memberikan juknis atau ya juknis itu kayak tatanan apa yang harus disiapkan. Kebetulan untuk tahun ini kita mengikuti juknis tahun 2024, jadi untuk 2025-nya belum keluar. Jadi untuk di perhotelan sendiri itu diberikan 3 paket. Paket 1, paket 2, paket 3. Paket 1-nya itu mengenai room division. Jadi room division mungkin Asia sama sebenarnya tahu mencakup semuanya, entah itu housekeeping, front office sama laundry. Yang paket 2 itu khusus untuk housekeeping aja. Sedangkan untuk paket 3
Itu khusus untuk front office saja. Kebetulan dari tahun-tahun sebelumnya untuk perhotelan sendiri itu menjadi paket 1 sekarang. Jadi untuk nanti seperti yang dibilang tadi sama Ibu Waka kurikulum bahwa nanti kita ada kurang lebih 6 kompetensi yang akan diberikan. Itu mengenai room divisionnya. Jadi 3 di front office, 3 di housekeeping. Ya, 2 sebenarnya housekeeping, 1 laundry. Jadi untuk front office sendiri untuk kompetensinya yang pertama itu menyiapkan layanan reception. Jadi mungkin Silvana sama Reza sudah tahu untuk reception itu yang BFOM, penerimaan, itu akan diuji juga nanti. Terus yang kedua itu menyiapkan layanan bellboy atau porter sendiri atau concierge gitu ya. Jadi di sana diharapkan mungkin siswa bisa melayani layanan penerimaan barang bawaan. Terus yang ketiga itu transaksi keuangan. Itu mencakup juga kasir nanti di sana. Terus yang keempat itu masuk housekeeping. Yang pertama menyiapkan layanan kamar. Jadi pekerjaan seorang room attendant atau room boy. Jadi gimana nanti di sana diuji gimana menyiapkan sebuah kamar yang baik, mendengar dan bersih. Terus yang kedua membersihkan peralatan dari PA atau public area. Dan terakhir itu menangani linen dan pakaian tamu itu laundry. Nah kebetulan karena lumayan banyak ini untuk anak-anak perhotelan itu 1 hari. Jadi mungkin kenapa tim perhotelan mengambil room division? Kalau ada yang bertanya kok banyak sekali 6 gitu ya, nggak ngambil 2, nggak yang paket 2 atau paket 3 yang hanya housekeeping sama front office saja, kan lebih detail itu dan anak-anak tidak belajar lebih banyak. Jadi ada alasan tersendiri kenapa room division. Mungkin kekurangannya anak-anak 1 hari itu diuji itu 6 kompetensi secara keseluruhan. Itu pusing jadinya belajarnya, apalagi mungkin depo ya banyak hafalan pusing sih. Ini tiba-tiba diubah. Tapi nggak usah khawatir untuk conversationnya sendiri nggak ada perubahan kok ya, tetap nanti saya sama Silvana. Jadi nggak ada. Itu mungkin kekurangannya, tapi keuntungannya nanti kalau misalnya kalian mencari kerja, lowongan kerja apapun bisa masuk nanti di sana. Kalau ada lowongan housekeeping bisa masuk. Nanti kalau bisa FO bisa, laundry bisa. Jadi keuntungan mungkin di sana lebih banyak kompetensi yang ada di sertifikat UKK-nya nanti. Jadi untuk tahun ini sama seperti tahun sebelumnya untuk perhotelan sendiri memilih paket 1 yaitu room division gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kurang lebih nanti 6 kompetensi itu akan dilaksanakan 3-4 jam. Jadi anak-anak membawa 2 pakaian nanti untuk pakaian depo sama pakaian housekeeping seharian nanti 1 hari itu aja gitu ya. Itu mungkin terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ibu Eka dan juga Pak Yudi. Saya lanjut ya. Untuk mereka dan Pak Yudi, dalam pelaksanaan pra-UKK dan UKK, apakah melibatkan pengemudi dari luar sekolah? Kalau untuk KUKK sendiri itu guru internal dari sekolah, itu guru produktifnya yang menilai, sedangkan untuk UKK-nya seperti yang sudah diinformasikan oleh sensei gitu ya. Jadi kita mengambil asesor atau penguji dari luar sekolah. Mungkin Bapak dapat tambahkan dikit ya. Jadi untuk UKK sendiri itu dari juknisnya sudah diberikan bahwa kita bisa menggunakan 3 UKK. Yang pertama ada namanya menggunakan LSP P1. LSP itu kayak ya lembaga sertifikasi profesi. P1 itu nanti P1-nya itu pihak sekolah sudah membuat kayak misalnya lembaga sertifikasi sendiri. Jadi lembaga sekolah itu membuat atau guru-gurunya itu sudah banyak yang jadi asesor. Jadi bisa secara mandiri. Sekolah membuat lembaga, tapi kita di sekolah Prima belum ke situ. Jadi kita tidak mengambil namanya LSP P1 tersebut. Untuk LSP P2 itu kerjasama dengan LSP 2, di mana asesornya itu adalah LSP yang berdiri sendiri di luar sana. Kita artinya mengambil dari luar, kita mengundang dari luar untuk membantu menguji asesmen di sini. Untuk LSP P3 itu kerjasama dengan mitra kerja atau dunia industri Budi.
Jadi kita bekerjasama di sana, kita nanti diujinya itu oleh orang-orang industri. Yaitu kita udah pernah mengikuti yang namanya SPP 3 di angkatan pertama. Karena waktu itu tempat uji kompetensinya atau lab praktek kita belum memenuhi. Tapi kalau sekarang sudah kita mengambil yang namanya LSP P2. Ya, jadi kita kerjasama dengan pihak LSP dari luar untuk menguji di sini. Artinya mix asesor luar sama guru-guru di sini. Gitu ya, saya simpan. Baik, terima kasih untuk Pak Yudi dan juga Ibu Eka ya. Selanjutnya ini bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya saya ingin untuk Ibu Yuli dan juga Ibu Eka serta Pak Yudi untuk memberikan harapan gitu ya bagi kakak kelas 12 yang sebentar lagi akan mengikuti pra-UKK dan juga UKK di SMK Prawima. Untuk itu dipersilahkan. Coba dulu saya. Oke. Ya, mungkin pesan yang bisa kami sampaikan untuk anak-anak kelas 12 khususnya ya, yang dimana pada tahun ini hingga akhir tahun 2024 bisa dibilang merupakan waktu untuk kalian berkonsentrasi penuh dalam kalian nanti menyelesaikan pendidikan kalian, proses pendidikan kalian di SMK Prawima. Jadi silakan siapkan diri dengan baik, ikuti semua sistem yang sudah pihak sekolah buatkan. Jadi kami dari pihak sekolah, dari pihak Bapak Ibu Dewan Guru senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal untuk persiapan kalian ujian. Jadi sekarang tinggal dari kaliannya sendiri. Ya, silakan diikuti. Kalau kalian sudah mengikuti semua yang sudah kami sistemkan, ya kami yakin dan percaya anak-anak kelas 12 pasti bisa kami hantarkan ke tahap kelulusan nanti secara bersama-sama seperti itu. Ya, mungkin dari kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di praktek khususnya silakan diikuti dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu Kaprodi. Jadi kemudian hati-hati juga membawa diri ya, karena ini merupakan mungkin waktu yang sangat riskan untuk kalian, agar tidak nanti perjuangan kalian yang sudah mungkin 2 sampai 2,5 tahun sudah kalian ikuti di sini itu tidak sia-sia seperti itu ya. Karena nanti setelah proses ujian dilaksanakan, anak-anak kelas 12 akan diterjunkan kembali ke industri. Kemudian nanti mungkin di bulan Maret atau April 2025 itu akan ada ujian sumatif akhir tahun atau ujian sekolah. Jadi itu tahapan yang paling terakhir harus diikuti oleh semua anak kelas 12 karena UKK kan sudah diikuti di sini ya di tahun ini, tahun 2024. Jadi itu pesan Ibu, hati-hati bawa diri, jaga kesehatan, jaga kondisi kalian agar bisa kalian mengikuti semuanya dengan baik. Ya. Terus. Oke, Pak Yusi. Baik, mungkin seperti tagline-nya anak SMK ya, SMK bisa, SMK hebat. Jadi anak-anak SMK itu anak-anak yang hebat gitu ya, terutama tahun ini. Tahun ini kenapa Pak bilang hebat? Karena kurikulumnya itu kurikulum merdeka ya, menantang sekali. Biasanya ini di awal sekali UKK-nya, biasanya kita melaksanakan UKK itu kurang lebih di bulan Maret lah atau April gitu ya. Tahun ini dimajukan karena mungkin Resya nanti pergi ke industri lagi ya. Jadi pesan Bapak mungkin untuk anak-anak kelas 12 khususnya anak-anak perhotelan, meskipun jadwalnya sangat padat gitu ya, waktu kita mepet juga untuk menyiapkan UKK itu, tapi Pak yakin anak-anak SMK, anak-anak yang besar dan hebat. Pesan Bapak nanti tetap nanti fokus gitu ya, jangan nanti sisa kebut semalam gitu ya, jangan biasakan seperti itu. Seperti yang sering mungkin Bapak kasih tahu, nanti persiapannya ingat nanti jangan nanti belajarnya H-1 lah ya. H-1 hari sih nggak masalah ya, H-1 jam itu masalah ya. Ingat pakai resep dokter ya, 3 kali 1 gitu ya, artinya 3 kali meskipun sedikit-sedikit. Nanti ikuti setiap prosesnya, karena ini udah mulai mungkin bulan November lagi 1 bulan ya. Iya. 1 bulan, udah dekat sekali. Kali tolong persiapkan diri dengan baik.
kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk mempraktekkan lagi, ikuti, jangan sampai bolong. Ya, jika kondisi seperti yang dibilang Mas Sensei tadi, kita ingin nanti semuanya ikut, semuanya ikut tidak lagi yang akan menyusul dan lain sebagainya. Sekali lagi, meskipun banyak 6 kompetensi, pelajari dengan baik, gitu ya, jangan tetap belajarnya. Mungkin itu pesan dari Bapak. Mas. Terima kasih Pak Yedi. Bu Eka? Apa nih ya? Kakak kelas 12 ini ya. Gitu ya. Biar semangat nih, kalau kakak biar tak Ya, tegang kalau mereka. untuk ibu sendiri ya sudah semuanya juga disampaikan oleh Sensei sama Pak Yudi, jadi kurang lebih sama ya. Persiapkan diri kalian dengan baik ya, walaupun ini waktunya memang sudah sangat mepet ya, dan prakteknya juga tidak terlalu nggak terlalu banyak karena ini dipotong lumayan banyak liburan seperti itu. Jadi karena ini waktunya sudah mepet, tolong jangan hanya mengandalkan praktik yang ada di sekolah saja. Kalian juga bisa mempersiapkan diri di rumah seperti itu ya. Jadi mungkin mana kompetensi yang rasanya kalian belum maksimal, silahkan dimaksimalkan lagi di sekolah agar nanti juga hasil yang kalian dapatkan maksimal seperti itu. Nilai yang kalian dapatkan juga sesuai dengan keinginan kalian yang nantinya akan bisa kalian gunakan nanti untuk mungkin mencari pekerjaan atau mungkin mau melanjutkan seperti itu. Tetap semangat, jaga kondisi gitu ya. Iya. Dan ya semoga kalian semuanya tetap lulus. Nggak usah tegang ya, karena nanti kan ada sebelum kakak itu ada yang namanya pra-UKK. Di sana kita latihan simulasi lah pertama, tapi bedanya cuma yang uji nanti diuji di sini. Jangan aja nanti grogi, kalau grogi ngeblank nanti pas waktu Biar nggak rugi UKK-nya. belajar nanti kan. Lagi nanti asesornya dari luar, ya santai aja. Dan juga kan precision hafalan Ya, gitu. nggak usah khawatir nanti beda dengan ditanya-tanya macam-macam. Jadi kami sudah koordinasi juga sama LSP-nya. Jadi apa yang mungkin diujikan itu sesuai dengan apa yang dipraktekkan di sekolah. Kurang lebih seperti itulah. Ya mirip ya, cuma ada banyak tambahan aja mungkin ya. Semoga lancar ya, semoga lancar. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu Yudi dan juga Pak Agustini serta Pak Yudi karena hari ini sudah menjadi narasumber di podcast kita hari ini mengenai pra-UKK dan juga UKK di SMK Pratama Widya Mandala Bandung. So teman-teman, sekian dulu untuk podcast kali ini. Semoga dapat membuka wawasan kalian terkait pra-UKK dan juga UKK, baik itu untuk kelas 10, kelas 11 dan juga tentunya bagi kelas 12. Semoga kalian bisa menyelesaikan pra-UKK dan juga UKK ini dengan sebaik mungkin dan bisa lulus dan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Dan juga untuk Kak Razia khususnya, semoga nanti bisa lulus lancar juga sih pra-UKK dan juga UKK-nya, jangan grogi, intinya semangat ya. So teman-teman jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel ini di Podcast Nas. So see you on next Podcast Nas selanjutnya. Dadah.